Shalom shalom, apa kabar kalian pada hari ini? Memang berharap satu minggu sudah kita tidak bertemu dalam video. Nah, hari ini kita bertemu lagi ya sayang. Apel berharap keadaan kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun saat ini masih belajar dari rumah. Karena sebentar lagi kita kan tatap muka, yeay ya. Semoga kita sehat selalu. Oke, sebelum mengawali atau memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah Tuhan pembelajaran pada hari ini, biarlah menjadi berkat buat kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kami juga kecerdasan, kepintaran, juga semangat di dalam belajar, dan juga kesehatan yang sempurna yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar. Berikan sukacita, juga berkat yang melimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga berkati guru kami yang menyampaikan materi kepada kami. Kiranya juga Tuhan Yesus berikan sukacita kepada guru-guru kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan mulai masuk bab yang ke-6. Ya, bab yang ke-6 judulnya adalah mengenal karya penyelamatan Allah. Mengenal karya penyelamatan Allah. Nah, kalian lihat buku paket kalian di halaman 42. Kita akan belajar di halaman 43A, janji keselamatan. Pernahkah kamu menerima janji yang menyenangkan? Fienza tidak sabar menunggu waktunya libur sekolah tiba. Siapa di sini yang seperti itu? Wah, Mem April juga seneng ya kalau libur sekolah ya, bisa istirahat. Kalau kalian apa? Bisa jalan-jalan, tapi untuk saat ini kondisinya belum memungkinkan kalian untuk jalan-jalan ya nak. Nanti sabar, ada waktunya. Ayah dan ibu berjanji berlibur bersama. Alangkah senangnya hati Fienza. Setiap pagi ia bangun dengan semangat untuk ke sekolah. Setiap hari hatinya berdebar saat berdiri depan kalender sambil menghitung hari. Terlebih karena Fienza belum pernah berlibur ke Malang, kota sejuk dengan banyak tempat wisata menarik. Alangkah bahagianya berlibur bersama ayah, ibu, kakak, dan adik, bisiknya setiap saat dalam hati. Jadi Fienza ini mau pergi ke Malang. Memang aku juga belum pernah ke Malang ya. Jadi dia senang sekali, dia membayangkan kota Malang itu kota yang sejuk, indah, segar gitu ya. Tempat wisatanya banyak. Fienza ingin sekali ke sana. Makanya dia setiap saat selalu sukacita dia dalam hatinya. Wah, setiap dalam hati, wah aku bahagia sekali mau berlibur dengan keluargaku ya. Janji adalah sesuatu yang akan terjadi nanti. Ada janji yang sudah diketahui kapan waktunya akan digenapi, tetapi ada juga janji yang tidak diketahui kapan akan digenapi. Janji yang pasti hanya datang dari Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ia adalah setia dan tidak pernah berdusta. Jika Allah yang berjanji, Ia akan menggenapi pada waktu yang sudah ditentukannya sendiri. Ya, mungkin kalau orang tua, guru janji, manusia berjanji, mungkin bisa lupa dan bisa batal. Tapi kalau Tuhan berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia pasti akan selalu tepati janji-janjinya kepada manusia sesuai dengan waktu dan kehendak Dia. Tapi tidak boleh maksa kita manusia. Tuhan, kan kau janji Tuhan janji mau gini-gini. Nggak boleh maksa. Tuhan berjanji, tapi Tuhan juga akan menggenapinya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Oke? Pasti dong. Apa yang difirmankan Allah dengan mulutnya akan dilakukannya dengan tangannya. Tidak ada perkataan Allah yang akan kembali dengan sia-sia. Semua akan terjadi seperti yang telah diucapkannya. Sejak Kejadian 3, ingat apa itu? Kejatuhan manusia dalam dosa. Ada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah telah memberikan janji keselamatan itu. Saat itu Allah memang memberikan kutuk dan hukuman, upah dari dosa Adam dan Hawa. Tetapi Allah juga berjanji untuk kehidupan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Artinya engkau itu adalah ular ya. Ular dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi maksudnya ini adalah antara ular dengan manusia itu jadi bermusuhan. Manusia akan ketika ketemu ular akan mencari untuk berusaha untuk membunuh ular itu. Begitu juga dengan ular. Ular ketika melihat manusia ingin menerkam tumitnya, ingin memakannya ya. Jadi ada perjanjian antara Tuhan berikan kepada antara manusia dengan ular ya. Janji Allah tidak sampai di situ saja. Allah sendiri yang memelihara janjinya.
Allah meneruskan dan memperbaharui janjinya terus-menerus turun-temurun. Jadi ketika Tuhan berjanji, Tuhan akan terus menggenapi janjinya, tidak akan pernah Tuhan ingkari, akan memperbaharui janjinya terus-menerus dan turun-temurun ya. Oke, ingat, janji keselamatan Allah adalah memberikan hidup yang kekal buat kita bagi orang yang percaya kepadanya. Oke, yang B, janji dalam perjanjian lama. Apa sih janji dalam perjanjian lama? Janji dalam perjanjian lama menggunakan kata berit. Artinya perjanjian atau karat berit, mengadakan perjanjian. Sebelum peristiwa air bah, Allah telah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Allah sendiri yang mengadakan perjanjian dan mengukuhkannya. Lewat apa? Lewat pelangi ya, memberikan pelangi. Meskipun Allah hanya memilih Nuh dan keluarganya untuk diselamatkan, janji Allah bukan hanya untuk Nuh. Janji Allah meliputi semua keturunan Nuh dan semua makhluk lainnya di muka bumi. Dalam janji ini Allah sendiri yang bekerja untuk menyelamatkan kelangsungan hidup manusia dan ciptaan lainnya. Jadi Tuhan memberikan janji bukan hanya kepada Nabi Nuh, tapi juga kepada keturunannya termasuk kita. Ya, termasuk kita di dalamnya, kita adalah keturunan Nuh. Jadi pasti Tuhan akan mengenapi janjinya, ya. Sesudah kepada Nuh, Allah meneruskan dan membaharui janjinya dengan Abraham. Ada 3 janji Allah kepada Abraham. Beginilah firman Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Janji yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji firman Allah kepada Abraham. Apa tadinya? Janjinya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Terus memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ini adalah janji firman Tuhan kepada Abraham, ya. Allah menjanjikan tanah Kanaan. Yang pertama, kedua, keturunan yang banyak, dan Allah sendiri akan menjadi Allah bagi Abraham dan keluarganya. Ya. Jadi inilah janji, 3 janji tadi, menjanjikan tanah Kanaan, keturunan yang banyak, dan Allah sendiri akan menjadi Allah bagi Abraham dan keluarganya, keturunannya, ya. Oke. Sesudah keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, Allah menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kemudian Musa dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel untuk menjaga kehidupan mereka sesuai dengan kehendaknya. Allah memberikan 10 hukum Taurat yang harus ditaati. Semua tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kalian sudah belajar di materi yang sebelumnya, ya. Dan Allah sendiri tinggal di antara umatnya. Ia menuntun mereka pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api. Allah memelihara dan memenuhi janjinya sendiri. Ketika Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah tidak tinggal diam. Allah memberikan tiang awan pada siang hari karena panas. Jadi supaya bangsa Israel tidak kepanasan. Dan Tuhan memberikan tiang api pada malam hari karena gelap. Tiang api itu untuk memberikan penerangan kepada mereka, ya. Bahkan mereka diberikan apa? Roti mana, ya, supaya mereka tidak kelaparan dalam perjalanan. Setelah kepada Abraham, Allah sudah bertindak lebih khusus lagi. Ia memilih suku Yehuda, yaitu keturunannya, untuk melakukan pembaruan janji itu. Kepada Raja Daud, Allah berjanji akan mengokohkan kerajaannya. Tahta Daud tidak akan pernah goyah, meskipun melewati proses yang sangat panjang. Allah tetap teguh dengan janjinya. Allah ingin menyelamatkan manusia berdosa, hanya menanti waktu yang tepat untuk semuanya. Dalam sepanjang perjanjian Allah dengan nenek moyang Israel dalam perjanjian lama, semua berpusat pada korban bakaran. Hubungan Allah dengan manusia disimbolkan dengan adanya kurban persembahan. Dan Allah sendiri yang menetapkan semua peraturannya. Jadi pusat dari persembahan
Sepanjang perjanjian Allah dengan nenek moyang Israel, dalam perjanjian lama semua berpusat pada kurban. Jadi dengan kurban bakaran yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Allah. Jadi hubungan Allah dengan manusia disimbolkan dengan adanya kurban bakaran, ya, kurban persembahan. Kalau kurban itu diterima Allah, itulah peraturan yang diberikan Allah bagaimana caranya. Kalau tidak diterima, bagaimana? Itu adalah peraturan dari Allah sendiri, ya. Itu lambang dari perjanjian lama. Simbol dari perjanjian lama adalah kurban bakaran, kurban persembahan, ya. Yang C, janji dalam perjanjian baru. Janji dalam perjanjian baru dikaitkan langsung dengan kasih karunia Allah, yaitu melalui siapa? Ya benar, Yesus Kristus, anak tunggalnya. Semua janji Allah mencapai puncak penggenapannya dalam diri Yesus Kristus. Keselamatan tidak hanya merupakan janji lagi, tetapi dikerjakan dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Allah menjanjikan keselamatan, yang dapat menggenapinya hanyalah Yesus Kristus. Persyaratan yang diperlukan hanya ada di dalam diri Yesus. Kurban bakaran dalam perjanjian lama digenapi dengan kurban keselamatan dalam perjanjian baru. Ini saling berkait ya nak, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jangan karena perjanjian lama selesai, tidak, tapi ada kaitannya dengan perjanjian baru. Kurban keselamatannya melalui Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus menjadi kurban pendamaian antara Allah dan manusia. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, manusia tidak perlu lagi memberi kurban persembahan. Kristus telah menjadi kurban, Ia menjadi jalan dan keselamatan itu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Yohanes 14 ayat 6. Artinya, keselamatan hanya ada pada diri Yesus Kristus, tidak ada jalan lain. Ya, kalau kita mau selamat, kalau kita mau dianugerahkan keselamatan, kita datang kepada Tuhan Yesus. Ya, itu sebabnya pada saat kematiannya di kayu salib, tirai pembatas ruang Maha Kudus di Bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Jalan menuju Allah yang Maha Kudus telah terbuka. Janji keselamatan yang diberikan Allah telah digenapi. Allah telah membuka jalan menyediakan keselamatan, dan karya penyelamatan Allah yang sempurna telah terjadi dan digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi setiap penggenapan firman Allah itu ada dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi keselamatannya melalui, pada saat, ingat gak Tuhan Yesus pada saat disalibkan, Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya apa? Ada seorang juru selamat yang menjadi juru pendamai antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Terbuka, ya, diberikan. Janji keselamatan diberikan, Allah telah digenapi. Keren kan? Siapa yang mau selamat, menerima anugerah keselamatan? Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Oke, nah yang bagian D kita akan belajar tujuan penyelamatan. Apa sih tujuannya? Bangsa Israel menyadari karya penyelamatan yang telah dan sedang Allah kerjakan. Semua karya tersebut bukan untuk kepentingan Allah. Semua pekerjaan itu hanya untuk manusia. Sejak dalam perjanjian lama, Allah berulang kali menyelamatkan manusia. Mereka telah dilepaskan dari bala kelaparan di Bethlehem dalam Kejadian 42 dan perbudakan di Mesir dalam Keluaran 14-15. Allah juga menyelamatkan bangsa ini dari tangan-tangan bangsa yang kejam. Allah bangkit berperang untuk mereka, bahkan pada saat pembuangan di Babel. Allah menyelamatkan mereka dari kekejaman Haman, ya, dalam kitab Ester. Karya penyelamatan Allah Karya penyelamatan ini Allah kerjakan untuk manusia. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia. Allah menjanjikan kehidupan yang baru kepada bangsa Israel. Semua itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus dan akan digenapi juga kelak di dalam kerajaan yang kekal. Jadi tujuan Allah datang ke dalam dunia ini, Tuhan Yesus adalah menyelamatkan manusia. Jadi Allah menjanjikan kehidupan yang baru kepada bangsa Israel. Nah, itu semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus dengan cara mati di kayu salib, memberikan nyawanya buat kita manusia, ya. Oke. Nah, yang menjadi tugas kalian. Nah, tugas kalian itu ini halaman 46. Halaman 46, bacalah Markus 16 ayat 16. Kalian baca, terus jelaskan arti diselamatkan dan dihukum. Melalui kitab ini kalian lihat, ya, Markus 16 itu apa arti diselamatkan dan apa artinya dihukum.
kalian kerjakan aja di buku paket agama ya. Hanya ini saja yang menjadi tugas kalian. Biarlah kiranya pembelajaran hari ini boleh semakin kita mengerti bahwa hanya ada satu jalan menuju kita mendapatkan keselamatan, yaitu dalam Yesus Kristus. Dengan cara Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan ya atas karya penyelamatan yang Tuhan berikan buat kita. Dan selalu melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan melanggar apa yang Tuhan mau ya, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Oke, sampai di sini dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Kita berdoa dulu, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali tentang karya penyelamatan Allah yang sudah Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kami manusia ya Tuhan. Terima kasih ya Allah buat pengorbanan anakmu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia. Ya Bapa, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dan tidak hanya menjadi pendengar saja ya Tuhan, kami terlebih menjadi pelaku dalam firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anakmu, berikan mereka kesehatan yang sempurna setiap hari di dalam pembelajaran mereka, dalam kehidupan mereka. Juga Tuhan berikan semangat di dalam belajar, dan juga Tuhan berikan juga roh kecerdasan, kepintaran kepada anak-anakmu ya Tuhan. Berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi mereka belajar. Kiranya berkat dan sukacita daripada surga Tuhan berikan kepada keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kerinduan kami akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan di dalamnya dan berikan kami semua kesehatan Tuhan. Baik kami guru-guru yang ada di sekolah ini Tuhan, juga setiap anak-anak murid kami Tuhan berikan kesehatan yang sempurna kepada kami semua. Agar pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas boleh berjalan dengan baik juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.